hanya rawatib al-maktubat, sholat sunnah rawatib, ba'diyah atau qobliyah. Dianjurkannya, dilakukannya dengan sholat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat-Nya. Dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan nikmatnya lah kita bisa hadir di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih melanjuti tentang masih mengenai an-nawafil allati la tusra' fihil jamaah. Ya, nawafil, sunnah, salat-salat sunnah yang mana tidak disyariatkan padanya untuk sholat berjamaah. Bukan nggak boleh di sini ya. Artinya tidak dianjurkan. Ya, yang afdol baginya sholat sendiri, maksudnya begitu. Ya, jadi sholat sunnah itu ada dua macamnya. Ya, sedikit mengulang. Yang pertama adalah sholat sunnah yang sendiri, yang lakukannya dengan sendiri itu lebih afdol daripada berjamaah. Ya. Yang kedua, yang berjamaah lebih afdol apabila dilakukannya salat sunnah. Ya, an-nawafil. Ya, di antaranya yang kemarin ya, kita sudah pelajari bahwasanya salat nawafil, salat sunnah yang sendiri lebih afdal. La tusra'al nawafil allati la tusra' fihal jamaah faminha diantaranya rawatib al-maktubat, sholat sunnah rawatib, ba'diyah atau qobliyah. Dianjurkannya, dilakukannya dengan sholat sendiri. Wa sholatul witir, sholat witir. Ya, kecuali di bulan Ramadan nanti. Ya, di bulan Ramadan. Kenapa? Biar kita tidak lupa ya, setelah sholat taraweh, alangkah baiknya kita melaksanakan sholat witir karena yang lebih unggul. Jangan sampai kita melupainya. Makanya laksanakannya dengan sholat berjamaah. Tapi nggak masalah. Ya, sholat duha, ya sholat duha, tinggal niatnya doang dan waktunya diantara pas isyraq, setelah isyraq, setelah matahari itu pas sama sejajar dengan tongkatnya. Kalau pagi-pagi lewatin setelah waktu isyraq, ya itu waktu duha sampai istiwa. Ya,
istiwa matahari di atas kepala kita. Ya, zawal, waktu zawal. Nah, ini sholat duha. Nah, dilaksanakan juga sendiri. Ya. Nanti bagaimana, ada yang dianjurkan afdolnya di rumah, ada yang afdolnya dilaksanakan sholatnya di masjid. Ya, nanti di akhir mungkin insyaallah. Wa sholatul istikharah begitu juga ya. Ya, sholatul hajah sama aja, sholatul taubah tinggal niatnya doang kita minta. Ya, 2 rakaat kita lakuin. Nah, sekarang kita masuk padanya yaitu sholatul tasbih. Ya, sholat tasbih juga dianjurkan kita laksanakannya itu dengan sendiri. Ya, bisa juga kalau kita berjamaah boleh, tidak ada larangan. Ya, mau berjamaah nih boleh. Ya, tapi sendiri. Ya. Wasawahiyya mujarrabatun liqada'il hajat wa mahwi sayyi'at. Salat tasbih ini mujarrab. Ya, mujarrab bagi orang untuk yang liqada'il hajah, yang bagi orang yang ingin memiliki hajat. Ya, ingin hajat, ingin ada keperluan, ada urusan, minta doa Allah, sholat tasbih yang banyak, insya Allah dikabul. Wa mahwi sayyi'at, dan sholat tasbih juga itu menghapus segalanya dosa-dosa. Ya, dosa-dosa kita, kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, ini kita lakuin, jangan sampai kita enggak sama sekali seumur hidup. Wa tusannu kulla waqtin ma ada awqatil qaraha. Ya, disunahkan baginya sholat tasbih itu setiap waktu. Ya, fi kulli waqtin kalau bisa. Atau ya ma ada awqat, kecuali di waktu-waktu karoha kita lakuin. Ya, di waktu-waktu karoha, kapan aja kita bisa. Artinya enggak seperti sholat duha. Kalau sholat duha kan ada waktunya. Kalau sholat witir ada waktunya di malam hari. Ya. Kalau sholat tasbih kapan aja, siang dilaksanakan bisa, malam juga dilaksanakan bisa. Ya, lebih jangan di waktu karoha. Ya, pada karoha itu waktu dimakruhkan itu seperti waktu pada asar, jangan kalau bisa. Atau ba'da subuh, jangan kita lakuin. Ya, kalau bisa di waktu duha boleh kita lakuin. Ya, atau di siang hari setelah zuhur, ba'diyah, qobliyah. Ya, ba'diyah maksudnya setelah itu kita mau nggak masalah. Atau malam hari, ya, atau pada maghrib ini bisa juga kalau nggak taklim misalnya, atau pada isya. Ya, sholat tasbih. Ya, kalau bisa selain di waktu karohah. Waktu karohah itu ya waktu-waktu yang benar-benar pada subuh, pada asar, jangan. Wayan bagi Allah yakhluwal usbu anha walau marrah. Nah, kita ini bagi kita juga ya pelajaran, kalau bisa ada waktu kosong ya setiap minggu kalau bisa, walaupun marrah, walaupun sekali. Ya, sangat pentingnya sholat tasbih ini. Ya, kalau kita nggak bisa seminggu sekali, setiap hari udah nggak bisa, seminggu sekali, ya sebulan sekali minimal. Sebulan sekali nggak bisa, ya setahun. Kalau nggak bisa juga minimal seumur hidup sekali dah. Ya, seumur hidup sekali ngerasain yang namanya sholat tasbih. Jangan sampai enggak sama sekali. Ya, karena mujarrab bagi orang yang ingin dicepatkan ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sholat tasbih diantaranya. Selain juga sholat hajat, ya selain yang lain-lain. Wa kaifaituhuma, ya sholat tasbih ini caranya ada 2 macam. Ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Ya. Ini cara yang kalau di sini disebutin cara yang kedua. Kita sebutin cara yang pertama dulu, walaupun di sini di buku ini nggak disebutin di sini. Ada 2 cara. Ya, mungkin ini yang jarang orang lakuin kali, jadi disebutin. Ya. Yang pertama sholat tasbih kita lakuin. Ya, kita caranya yang pertama ketika kita sholat niat dulu, sholli sunnatat tasbih, ya sholli sunnatat tasbih, rakaataini lillahi ta'ala Allah akbar. Kita niat dulu sholli sunnatat tasbih, Allah sholat sunnat nah, udah sholat tasbih kita baca apa itu? Iftitah. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajhatu. Sampai selesai. Ini cara yang pertama nih. Habis itu baca zikir ya. Habis baca doa iftitah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dikatakan kalau di buku ini, kalau kita tambah wala haula wala quwata illa billahil adzim, itu lebih bagus.
Tapi kalau kita pendeknya aja nggak masalah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Habis baca doa iftitah itu 15 kali kita baca. Ya, kita kan dan niat sholli sunat tasbih Allahu akbar, baca doa iftitah dulu. Allahu akbar kabira, udah selesai, baru kita baca zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu sebanyak 15 kali. Habis baca itu baru kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Habis itu kita baca surah. Ya, surah yang dianjurkan itu biasanya Al-Kafirun, ya. Terus habis baca surah, ya, baca tadi tuh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Setiap ruku habis ruku 10 kali, habis i'tidal 10 kali. Terus sujud 10. Duduk di antara dua sujud 10. Sujud yang kedua 10. Jadi semua totalnya satu rakaat salat tasbih itu 75 zikir. 75 zikir bacaannya. Ya kita ulangi nih. Yang pertama setelah baca doa iftitah kan kita niat dulu Allahu akbar, doa iftitah. Baca zikirnya berapa ya? 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali. Itu 15. Terus baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, baca apa lagi? Surah. Ya, surahnya habis baca surah, baca zikir lagi 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, ya Allahu akbar. Jadi berapa ya? 10. Jadi 25. Terus ruku. Jangan langsung baca dulu. Kita baca doa biasa, baca ruku dulu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali tuh. Kita baca. Habis baca itu 3 kali baru baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar 10 kali juga. Jadi berapa itu? 35. Habis itu kita bangun, baca doa i'tidal juga. Rabbana lakal hamdu. Habis selesai baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali juga. Jadi berapa ya? 45 ya. 45. Habis itu sujud. Baca doa juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pakai zikirnya itu. Ya, habis itu baca lagi apa? Subhanallah, alhamdulillah 10 kali. Jadi berapa ya? 50. Nah, bangun. Ya, bukan bangun, ya, duduk di antara dua sujud. Ya, habis baca Rabbana lakal hamdu, alhamdulillah tuh. Ya, baca doa di antara dua sujud. Ya, terus apa? Habis baca itu baca Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah 10 kali juga. Jadi 60 sujud terakhir. Habis sujud subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Habis salat subhana rabbil a'la ya. Wiridnya jangan ditinggalin tuh. Wirid biasa kita baca doa, baca salat. Baca itu subhanallah, alhamdulillah sampai 10 kali juga. Jadi total semuanya 75. Habis itu baru kita diri. Ya, baru kita laksanakan di berikutnya. Ya. Berikutnya pas diri rakaat yang kedua jangan langsung Al-Fatihah. Baca lagi 15 kali. Ya, baca lagi 15 kali. Sama udah kayak tadi berikutnya. Ya, itu cara yang pertama. Ya, cara yang pertama. Jadi total sholat tasbih itu kan semuanya itu ada 4 rakaat. Ya, tasbih itu 4 rakaat. Kalau kita laksanakan di siang hari, afdoliyahnya ya yaitu langsung satu salam. Ya, kalau di siang hari. Ya, lakukan ini siang. Jadi satu salam. Jadi langsung 4 rakaat. Kalau malam hari matna-matna, 2-2. Jadi 2 salam, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau misalnya 75 ditambah 75 kan 150. Dikali 2 jadi berapa? 300. Jadi total salat tasbih gitu kalau kita laksanakan 300 zikir yang kita lakukan. Ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu juga dikatakan paling sedikitnya zikir. Ya. Jadi kalau paling banyaknya zikir kan enggak terhitung. Ya, wadzkur katsiran minal, sebutin untuk kita berzikir kepada Allah itu enggak ada habis-habisnya. Kan kalau paling sedikitnya berapa nih zikir? Ya, paling sedikit ulama mengatakan zikir itu 300 kali. Artinya kalau sholawat ya paling sedikit 300, istighfar paling sedikit 300. Nggak ada tuh 10, 20 ya. Itu paling sedikit segitu minimal. Kalau diumpamakan, kalau kita mau umpamakan paling sedikitnya patokannya seperti sholat tasbih. Wahya mujarrabatun. Ya, wa kaifiyatu itu sholat yang pertama. Ya, cara yang pertama paling gampang tuh begitu. Setiap rukun tuh.
Jadi yang pertamanya doang 15. Ya, habis sholat iftitah 15, baca iftitah 15 sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ya, seterusnya habis baca surah 10, ruku 10, itidal 10, sujud 10, duduk di antara sujud 10, sujud yang terakhir 10, bangun 15 lagi. Itu terus-terusan. Ya, sama. Jadi totalnya ada 75. Wa kaifatuha yang kedua. Ya, di sini disebutin. Kalau yang kedua, ya, kalau yang paling gampang yang pertama dah bagi kita. Ini yang kedua biar tahu aja. Ya, jadi ilmu boleh juga kita amalin juga. Jadi dua-duanya kita jadi enak punya ilmunya. Ya, wa kaifatuha an tusalliya 4 rakaat. Ya, dia sholatnya 4 rakaat, taqulu fi kulli rakaatin ba'dal Fatihah surah. Ya, kita sama niatnya juga sama sholli ya sunat tasbih langsung ya, lillahi ta'ala kita sholat baca iftitah baru kita baca surat. Jadi kalau tadi kan langsung zikir tuh subhanallah alhamdulillah, ini enggak, ini langsung baca surat Al-Fatihah. Habis itu iftitah baca Al-Fatihah, baca surah, baru subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar khamsa asrata marratan, baru baca 15 kali. Beda sama yang pertama. Kalau yang pertama sebelum baca Al-Fatihah 15 kali subhanallah alhamdulillahnya. Kalau ini habis baca Al-Iftitah surat Al-Fatihah surah baru baca apa? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 15 kali. Ya, bacanya di situ di 15 kali. Nah, wa in jitta la haula wala quwata illa billah fahasan. Ya, kalau kita tambah dengan ziritnya yang tadi tuh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billah, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Tapi kalau kita nggak mau panjangin nggak masalah. Ya. Ya, wa taqulu dzalik fi kulli ruku' wal i'tidal was sujud wal julus bainahuma wa ba'da rafi sajdatis tsaniyah. Ya. Sama juga tuh. Habis itu ruku 10. Ya. Berapa lagi? I'tidal 10, 35 ya. Terus sujud 10, 45. Terus duduk di antara sujud 10, 55. Sujud lagi 10, berapa ya? 65. Nah, dari sini wabada raf'i minas sajdatis tsaniyah, habis sujud yang kedua kan bangun tuh. Jangan langsung diri. Kita duduk dulu sebentar. Zikir dulu itu 10 kali. Itu. Iya. Jangan langsung bangun. Jadi duduk dulu sebelum habis sujud tuh kita subhanallah alhamdulillah wala ilaha, jangan langsung bangun diri. Duduk dulu langsung habis baca 10 langsung jadi langsung tuh singkatan begitu. Kalau yang nanti juga kalau pas tahiyat gitu terakhir sebelum tahiyat kita baca dulu itu ya subhanallah. Itu yang cara yang kedua ya. Yang kedua malah repot karena nggak posisi ketika kita dalam posisi sujud ruku, nggak begitu ya. Makanya ulama mengatakan, ada yang mengatakan lebih afdol yang pertama. Kenapa yang pertama lebih afdol? Karena diantaranya pas sesuai dengan tempatnya, waktunya sujud, waktunya ruku, waktunya sini. Kalau ini kan pas mau bangun tuh repot, atau sebelum baca tahiyat zikir dulu, ya kan sesuai dengan tempatnya. Ya itu cara yang kedua. Makanya banyak orang yang gampang itu yang pertama tadi itu. Ya. Nah ini wal i'tidal wal sujud wa kullu rakaatin wa khamsun wa sab'una tasbih fi kulli rakaat. Jadi intinya semua satu rakaat 75 kali. Satu rakaat semuanya 75. Nah, kalau 4 rakaat berarti total 300 kali ya tasbihnya. Ya. Wa yati bil azkar al warida fil arkan qabla tasbihiha. Ya, hendaklah dia datangkan, dia baca dulu zikir atau wirid yang waridah, yang udah kita lakuin ini, yang datangnya ya, yang udah jelas. Kayak misalnya sebelum kita mengucapkan tasbih, kayak ruku nih, jangan langsung subhanallah, enggak, baca dulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baru baca tasbihnya subhanallah alhamdulillah. Jadi jangan ditinggalin yang nama wirid yang biasa kita baca ketika sholat. Ya, kok itidal kan wiridnya tuh Rabbana lakal hamdu, terus pergi sujud subhanallah, itu jangan ditinggalin. Ya, itu dulu baca. Habis itu baru kita baca yang
baca yang wiridnya itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi intinya yang pertama doang 15 kali. Ya, selebihnya 10 ya. Bayati wa in saha an tasbih ruknin atabihi alladhi ba'dahu. Ya, kalau dia lupa misalnya. Ya, dia lupa misalnya. Tasbihnya lupa, langsung bangun aja. Namanya manusia ya, nggak pernah jarang salah tasbih. Habis sujud langsung bangun. Ya udah, jangan balik lagi. Ya udah lewat, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Atau kita lupa jumlahnya, ya udah seingatnya aja. Oh kayaknya 5, ya udah 5. Jadi nggak usah dipuyengin. Ya, nggak usah dipuyengin masalah hitungannya. Tapi kalau bisa kita hitung makanya dengan khusyuk. Ya, dengan khusyuknya. Tapi kalau kita lupa, ya udah misalnya mau sujud langsung bangun. Oh enggak, belum wirid, belum tasbih. Bawa dulu, jangan. Udah lewat aja, nggak masalah. Nggak usah di akhirnya sujud sahwi, nggak usah. Jadi nggak ada masalah itu ya, lewat begitu nggak masalah. Nah ini harus tahu ya. Walau ula liman yusalli naharon wasluha bitaslimatin wahidah. Ya, yang ula yang lebih utama, yang ula apa ya? Dengan dia sholat di siang hari itu kalau bisa 4 rakaat dengan salam sekali. Ya, jadi sholatnya 4 rakaat. Biasa kalau sholat sunnah kan dia nggak pakai tasahud awal ya, langsung ya. Kalau sholat sunnah, kalau 4 rakaat udah salam. Ya, jadi nggak dua-dua, langsung niati awalnya 4 rakaat. Langsung kalau sholat di siang hari ya warok ataini wa yusalli lailan fasluha rakaataini ya. Kalau sholatnya malam 2 rakaat ya, 2 rakaat ya, karena sholatul lail matna. Maka ada hadis dikatakan sholat malam itu 2 ya. Makanya kalau kita sholat malam itu sholat tahajud ya, sholat witir ya, jangan kalau bisa 2, sholat tarawih 2, jangan 4 ya, karena itu anjurannya Nabi katakan sholatul lail matna ya, al-waridah masuk ke hadis Nabi dikatakan sholat malam 2. Boleh kalau kita sholat tarawih mengikuti yang keberapa, yang penting sholatnya 2. Kalau kita lihat sholatnya 4, lebih baik cari masjid yang lain. Ya, lebih baik karena lebih afdalnya 2 salat malam. Ya, jangan langsung. Ya, jangan langsung apa ya? Jangan langsung 4 terakhirnya 3. Ya, jangan. Ada kan yang begitu. Ya, kalau salat malam jangan. Kita harus tahu. Ya, karena sholatul lail matna, salat malam itu 2. Makanya ketika salat tasbih ya dianjurkan kita 2. Kalau di malam hari kita salam, diri lagi, sholat sunnah lagi, tasbihnya lagi. Tadi kan baru setengah tuh, baru 150 ya, tambahin lagi jadi 150, jadi totalnya 300 kan. 75 tambah 75 berapa ya? 150 ya kan, tambah lagi dikali 2, dari ntar 2 rakaat lagi berikutnya, jadi 300 totalnya ya. Wa an yaqra'a fiha alhaqumut ya, alhaqumut takatsur. Bacanya apa ya? Bacanya di sini disebutkan baca alhaqumut takatsur mawal asri, itu rakaat yang pertama, yang kedua ya. Wal kafirun wal ikhlas, rakaat yang berikutnya nih, yang ketiga dan keempat kalau yang 2 ya. Pertama salatnya begitu ya, fi kulli rakaatin bi surah. Jadi setiap rakaat dengan surah ya, dengan surah. Kan kalau kita kan salat sunnah kan salat ini kan maghrib, asalnya salat itu salat yang apa ya? Setiap rakaat pas yang ketiga atau keempat. Kalau sholat isya kan sholat baca fatihahnya doang, surahnya enggak dianjurin. Nah kalau ini setiap rakaat baca surah ya, setiap rakaatnya baca surah. Nah surahnya yang biasanya al-warid, yang biasanya dikata ulama ya biasanya dibaca ya, diistiqomahkan beliau membaca alhaqumut takatsur, itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua baca wal asri ya, rakaat yang ketiga baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang keempat baca al-ikhlas, qul huwallahu ahad, fi kulli rakaatin bi surah. Jadi setiap rakaat baca surahnya ya, jadi begitu itu langsung ya. Nah ini itu tata cara yang pertama ya. Yang tata cara tadi tata cara yang kedua, yang pertama
Ya, yang paling gampang yang pertama dah. Ya, diulangin lagi nih. Yang pertama ini kita baca apa? Niat dulu, Allah, sholat sunat tasbih, Allahu Akbar, baca doa iftitah, terus sampai lagi. Nah, tasbih berapa kali? 15 kah? 15 kali. Ini kalau nggak diamalin, kadang-kadang suka lupa. Berapa? Ya, harus diamalin sekali aja. Jadi nggak lupa walaupun sekali. 15 kali. Habis baca 15 kali, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Boleh kita lanjutin, wala haula wala quwwata illa billah, boleh. Ya, tapi umumnya kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar 15 kali. Terus baca Al-Fatihah, baca surat Qul ya ayyuhal kafirun misalnya, kayak tadi disebutkan dalam kitab. Ya. Habis itu baca lagi. Ya apa? Jangan langsung ruku. Baca lagi 10. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah 10 kali. Ruku, ya subhana rabbiyal azim wa bihamdi udah 3 kali. Baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wal akbar berapa kali? 10 lagi. Ya, bangun, baca doa ibtidah dulu. Ya, Rabbana lakal hamdu. Habis itu apa? Tasbih lagi 10 lagi. Habis itu sujud, subhana rabbil a'la, tasbih lagi 10 lagi. Bangun di antara itu sujud. Ya Rabbi fili warhamni, langsung 10 kali lagi. Jadi 6. Sujud, ya subhanallah a'la, habis itu tasbih lagi. Jadi totalnya semuanya 70. Itu cara yang pertama, ya. Nah, ada cara yang kedua gimana? Masih bingung kalau mau cara kedua. Yang pertama dulu deh ya, amalin. Yang kedua biar pengetahuan aja. Yang pertama udah gampang lah tuh, gambarannya udah bisa. Karena setiap rukun tuh, ya. Yang pertamanya doang 15. Ntar bangun, jangan baca Al-Fatihah dulu, baca 15 lagi tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Udah nggak usah baca doa iftitah lagi. Baca doa iftitah lagi dah. Doa iftitah di awal, ya, iftitah di awal. Jadi langsung baca subhanallah, alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah surat 15 kalinya. Jadi habis doa iftitah langsung baca surat Al-Fatihah, surat baru 15 kali. Ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud lagi 10. Mau bangun tuh, ya jangan langsung bangun, jangan langsung berdiri, baca lagi 10 lagi. Jadi 70. Itu yang kedua. Terakhir kalau yang kedua nih, sebelum tasahud baca dulu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, baru tasahud. Ya. Nah ini yang terakhir, yang kedua, cara yang kedua. Tapi kalau cara yang pertama nggak usah tasahud, langsung tasahud aja. Ya, cara pertama pas sudah terakhir tasahud langsung, nggak usah dikit lagi, langsung tasahud. Itu kalau cara yang pertama. Yang cara kedua sebelumnya. Nah ini di dalam melaksanakan salat tasbih. Ya sekali-sekali boleh praktekin. Ya biar apa? Ya biar ada dah kita bertasbih. Ya di dalam sholat, tidak ada pengalamannya juga. Ya seumur hidup belum pernah, sayang benar ya. Biar kita dapat pahala, ya pahalanya besar. Apalagi yang memiliki hajat, ya memiliki hajat yang penting. Ya, nah ini, ya caleg dah tuh ya, tasbih dah tuh ya, hajatnya dia. kalau niatnya benar, insya Allah ijabah. Kalau niatnya nggak benar, benar-benar jangan ya. Nah, ini tergantung innamal a'malu binniyat. Nah ini sholat sendiri, ya, yang afdolnya. Berjamaah boleh. Kita mau berjamaah, nggak ada yang larang, nggak apa-apa. Sholat tasbih berjamaah nggak masalah. Ya, nah, wassalatul hajat, begitu juga sholat hajat sendiri juga sama. Kalau sholat hajat cuma niatnya aja kita. Ya, waktunya kapan aja bebas. Yang penting jangan waktu karoha kalau bisa. Waktu-waktu yang dimakruhkan. Ya, jangan. Sholat taubah begitu juga. Ya, dengan niatnya ya, sholat sunat taubah. Nah ini lebih-lebih yang bagi lisaliki turikil akhirah. Ya, faedah di sini. Ya. Wayan bagi lisaliki turikil akhirah an yusalli rakaatain. Ya, idar tafa'ati syamsu qadra rumhin. Tadi kan salat tasbih itu. Nah, ini bagi kita yang benar-benar untuk mencari akhirat, maksudnya. Bagi kita, hendaklah kita jangan lupakan untuk sholat 2 rakaat ketika matahari pas di atas kadar romah, apa itu tongkat. Ya, baru terbit tuh matahari. Wa in biha sholatul isyraq. Ya, kita habis subuh tuh, sebelum subuh matahari baru naik dikit. Ya, baru naik dikit kan udah keluar subuh tuh. Isyraq namanya itu. Sholatul isyraq.
Ya, kalau bisa kita mau sekaligus doanya niatnya langsung nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah boleh kita dobelin. Ya, sholat sunnatul isyraq wa taubah wal istikharah wa qada'il hajah misalnya. Ya, wah apa ini? Masjid apa? Sholat apa? Tahiyatul masjid misalnya. Mau langsung begitu boleh. Ya, dengan niat sekaligus. Satu sholat niat sekali. Nah, kalau bisa ya, yang biasa sholat isyraq tuh niatnya jangan isyraq doang. Kalau bisa wa sholat sunnat taubah wal istikharah wa tahiyatul masjid. Misalnya sebelum diduduk itu pas tahiyatul masjid langsung ya niatnya banyak. Nah, ini kalau bisa kita lakuin. Ya, lihdi fi jami'il umur jami'is surur waladi dunya wal akhirah. Ya. Nah, adapun warawiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sholat tasbih udah paham loh tasbih. Kita belum lanjutin, takutnya bingung. Ada yang nanya enggak? Gampang kan? Yang kedua kalau habis iftitah terus baca Fatihah surat langsung tasbih. Boleh gitu? Maksudnya? Ya itu dia. Kalau kita mau setelah iftitah baca subhanallah alhamdulillah, berarti kita pakai cara yang pertama. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana. Ya, jadi sebelum sholat tuh ancang-ancang dulu nih. Mau yang pertama apa mau yang kedua? Jangan pas sudah begini baru mikir. Pas sudah Allahu Akbar mikir yang pertama yang kedua ya. Nah, akhirnya kewalahan. Ya, jadi sebelum sholat tuh yang pertama yang kedua dulu. Tapi biasanya afdoliyahnya ulama mengatakan bagian ulama yang pertama itu lebih afdol. Ya, karena setiap enak, setiap ruku, setiap sujud, setiap ini. Jadi ada tempat-tempatnya, enak gitu. Ya. Pokoknya satu rakaat 75 totalnya. Ya, kalau kita baca semua 70, setiap intinya semuanya 75. Setiap rakaat. Jadi total 4 rakaat itu kita tasbih 300 pokok total. Kan kalau yang kedua kan ada dirinya agak ringan gitu. Maksudnya tasbihnya agak 15. Kalau yang kedua sama. Iya, maksudnya yang pertama kan 15, kedua nih yang kedua semuanya 15 juga dulu. Yang pertama 25 tasbihnya. Jadi alhamdulillah. Jadi gini biar nggak salah. Ini masih bingung kan? Belum kita lanjutin berikutnya. Yang pertama dulu nih. Yang pertama aja dulu ya. Yang pertama kita tasbih Allahu Akbar. Ya, niat dulu nih, niat sholat sunnah tasbih Allahu Akbar. Kita baca doa iftitah. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa wasilah, selesai. Baca 15. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar 15 kali. Habis itu apa? Surat Al-Fatihah. Habis itu baca surat. Baru baca 10 gitu. Iya, jangan salah paham. Kalau 25 atau langsung habis iftitah 25 bukan gitu ya. Jadi ada jeda tuh, ada yang namanya fasal. Yang pertama 15 sebelum Fatihah, setelah surat baru 10. Berikutnya 10 tuh. Habis ruku 10, habis i'tidal 10, habis sujud 10, duduk di antara sujud 10, sujud lagi 10, bangun lagi, baca 15 lagi. Ya. Terus Al-Fatihah lagi. Terus surah lagi. Baru 10 lagi subhanallah sebelum ruku tuh. Habis ruku 10, i'tidal 10, bangun lagi 15 lagi gitu. Begitu terus. Ya, itu yang pertama. Kalau yang apa? Itu yang pertama. Yang kedua. Ini sekarang yang kedua. Kalau yang kedua, ya lebih ke iftitah langsung Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah surah baru 15. Nah, habis itu ruku. Ya ruku 15. I'tidal 15. Sujud 15, maaf 15 jadinya tuh 10. Iya, habis surah tuh 15, ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara dua sujud ya 10, sujud lagi 10. Nah, sebelum bangun tuh 10 lagi. Gitu. Entar naik lagi baca Al-Fatihah. Habis itu surah baru 15 lah. Nah, terus 10 begitu aja terus.
Ya, yang enak yang pertama. Yang pertama kita nggak bakal lupa dah insya Allah. Ya, habis sujud kita langsung bangun aja ntar. Kalau yang kedua, ya, kalau yang pertama kan enak tuh pas sujud. Tapi yang kedua, sebelum tahiyat kita baca lagi. Ya, sebelum baca tahiyat at-tahiyatul kita baca subhanallah alhamdulillah 10 kan. Nah, entar yang kedua tuh. Ya, sebelum kita baca tahiyat. Tapi kalau yang pertama enggak. Habis sujud langsung aja tahiyat udah, enggak usah baca itu lagi. Itu yang pertama. Itu yang pertama, itu caranya. Praktekin yang pertamanya dulu dah. Ya, ntar kalau udah lancar yang pertama baru yang kedua. Nah, jadi pengalamannya banyak lah. Biasanya orang kalau udah praktekin tuh dia lebih ngerti, lebih paham biasanya. Kayak kita pergi haji dah umroh. Sekarang yang belum umroh masih puyeng. Ngapain aja di sono ntar, apa itu ini. Kalau udah kita sono udah oh gini doang, itu gitu. Iya. Jadi ilmu itu emang bila amal. Ya, ilmu itu buahnya itu diamalkan. Orang semakin diamalkan, oh baru paham. Ya, orang yang belum haji, yang belum umroh bingung. Ya, mana? Tawafi gimana? Ntar gimana? Sa'i itu gimana? Waduh, tahalul kayak gimana? Kalau kita udah lakuin ya udah, oh gitu doang, oh gini doang, oh gini. Ntar kedua kalinya udah so tahu kita. Iya, udah so lagu. Udah mau tahu nggak usah dah. Aneh bisa jalan sendiri. Kalau udah kedua kalinya udah paham. Begitu juga amalan yang lain seperti itu. Pertama kali itu kita bingung kalau kita masih menggambarkan. Ntar kalau misalnya kita udah laksanain sekali udah bener, insya Allah seterusnya lancar udah, alhamdulillah. Ya begitu ya. Jadi amal ya, bila amal makanya. Apa? Enggak. Kalau sholat sunnah, mau sholat yang lain, ya umumnya sholat sunnah itu nggak pakai tahiyat awal. Kita sholat duha misalnya, mau duha mau langsung 4 rakaat, nggak masalah. Ya, kita 4 rakaat langsung. Habis itu apa? Pas tahiyat yang pertama, enggak langsung bangun aja. Kalau sholat sunnah, ya. Atau qobliyah 4 rakaat misalnya, atau ba'diyah kita mau 4 rakaat kan boleh tuh. Ba'diyah 4 rakaat, qobliyah 4 rakaat. Ya kita mau langsung 4 rakaat, nggak mau 2-2. Ya, berarti biasanya kalau sholat sunnah itu nggak pakai tahiyat awal, langsung berdiri itu sholat sunnah. Ya bedanya sama sholat wajib. Kalau sholat wajib kita mesti pakai tahiyat biar ada perbedaan dikatakan. Ya biar ada perbedaan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada perbedaan sedikit jadinya. Jadi biar nggak menyamai biasanya. Ya diantaranya begitu. Ya sholat subuh begitu juga kan. Ya, dengan adanya kunut kan biar beda antara sholat qobla fajar sama sholat subuh. Nah, ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, kalau sholat itu nggak usah pakai tahiyat jadinya langsung aja. Yang dilakuin tahiyat akhir. Tahiyat akhirnya jangan dienggain, kacau ntar. Ya, sholat akhir itu tahiyat akhir, ya akhir wajib tahiyatnya. Ya, terus paham ya udah ya? Nggak bingung ntar aja dah kalau nanya ya. Gak selesai ntar. Ya, jadi yang penting paham aja. Yang pertama aja dulu dah, yang kedua ntar dah. Ya, yang penting pertama yang gampang gitu. Ya, sebelum iftitah diulangi lagi sekali lagi. Habis niat takbiratul ihram, doa iftitah 15, Al-Fatihah, surah 10, ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10. Bangun lagi, baca 15 lagi. Ya, Al-Fatihah surat 10 lagi, terus bangun lagi sampai 4 rakaat. Atau kalau mau 2-2 ya salam. Tahiyat salam, bangun lagi, niat dari ulang lagi. Ya, niat dari ini lagi. Itu kalau yang 2-2, kalau yang sekaligus. Ya, tapi kalau bisa jangan sampai langsung zikir dulu. Ingat nih. Ya, kita baca dulu seperti yang kita biasa sholat. Ya kalau ruku subhana rabbiyal azim baca itu dulu 3 kali. Ya, Rabbana lakal hamdu i'tidal 3 kali itu dulu sebelum kita membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jangan lupa itu dulu. Ya, nah ini ya. Kalau seandainya lupa, udah bangun aja nih. Ya, udah bangun aja artinya. Habis ruku langsung subhana rabbiyal azim wa bihamdi, lupa langsung i'tidal. Ya udah lewatin aja. Ya, bukan berarti wah udah itu dong akhirnya ruku lagi ya salah.
Iya, jadi ngaco tuh. Ya nggak? Hah? Boleh jadi rapel. Dirapel gimana tuh? Model baru tuh. Maksud dirapel kan cuma kalau 75. Ya pokoknya 75 semuanya gitu lah. Ya nggak bisa, ini kan ada aturan. Ente apa agama ya dia akal-akalin sih. Nggak bisa begitu ya. Karena ini lansia, Beb. Jadi yang kedua, Beb. Karena kalau lansia cepat beli, terserah antum dah. Antum mau kedua nggak apa-apa. Yang penting kita hanya bisa memberikan aja ya. Mana yang terbaik kan orang beda-beda. Kalau aneh pribadi biasanya yang pertama yang lebih gampang karena nggak lupa. Ya, ketika bangun, ketika habis sujud itu kadang-kadang ada suka lupa. Yang enak yang pertama udah. Kalau ana pribadi, kalau antum semua kalau yang pertama, yang kedua, dua-duanya lebih cakep ya nggak apa-apa, terserah ya. Itu kayak begitu nggak masalah. Kalau yang pertama, ya kalau ana pribadi itu paling gampang. Makanya ada yang mengatakan afdoliyahnya yang pertama juga. Ya, Ustaz Segaf Baharun juga mengatakan yang pertama. Itu kenapa? Ya karena pas enak, pas sujud dibaca, pas ruku dibaca, pas duduk pas baca. Jadi pas tempat-tempatnya di situ. Iya, kalau tadi kan enggak mau diri baca zikir dulu. Iya, sebelum tahiyat baca zikir dulu. Itu kan enggak sesuai tempat-tempatnya. Walaupun itu disyariatkan. Iya, artinya bukan enggak tempat-tempatnya. Kita bingung. Biasanya kita begitu baca ini tiba-tiba berubah gitu. Tapi kalau antum sebagai lansia misalnya, ya enggak kuat dirinya karena di awal pertama baca 25 katanya, iya kan? Enggak kuat ya. Sebenarnya sih kalau enggak kuat tarik aja tembok, pegangan aja ya, senderan. Atau kalau sholat sunnah boleh duduk, ya nggak apa-apa. Kalau udah nggak kuat nggak apa-apa duduk. Sholat sunnah itu nggak masalah duduk. Ya sholat sunnah nggak masalah. Duduk kita nggak masalah. Mau tiduran juga nggak masalah. Cuman pahalanya tinggal dibagi-bagi aja. Ya kalau misalnya duduk ya setengah pahalanya. Kalau tiduran ya bagi sepertiga udah. Sampai seperempat dah tuh nggak tahu dah. Ya kalau mau tenggerap gimana terserah. Kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau sholat wajib berdiri kecuali mau benar-benar dia nggak mampu. Terus sholat wajib, sholat maghrib. Kalau dia masih bisa diri, nggak boleh duduk. Dirinya nggak bisa, senderan, pegangan, sampai benar-benar dia nggak bisa, baru duduk. Duduknya juga yang paling benar-benar rumit, bukan duduk yang paling nyantai. Ya, duduk yang paling agak kiranya lebih ini, gitu. Jadi jangan yang gampang-gampang dulu. Jadi emang benar-benar. Kalau sholat wajib ada aturannya itu, ada urutannya. Ya, tapi kalau sholat sunnah boleh. Sholat tarawih capek mau duduk aja nggak apa-apa kalau lansia. Ya, bagi orang yang udah tua jangan maksain kesian, nggak apa-apa duduk. Ya, tapi di belakang kalau bisa di pojok kalau duduk udah enak. Ya, sholat sunnah itu nggak masalah. Ya, tapi kalau yang benar-benar dia emang nggak bisa diri kayak ini pahalanya sama yang diri. Tapi kalau dia mampu dia duduk ya pahalanya setengah bahasanya. Ini kalau bagi sholat sunnah. Jadi nggak apa-apa untuk badannya. Ya warawiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, paham ya? Enak ya. Ini Nabi SAW qol. Nah ini sholat sunnah. Idza kharajta min manzilika ya fasalli rakaatain. Ya kalau kita pengen keluar dari rumah maka sholat dulu. Ini sholat sunnah begitu. Sholat sunnah 2 rakaat dulu. Ya, wa yamna'uka makhrajas su. Ya, dia mencegahmu dari tempat yang buruk. Ya, tempat yang jelek. Wa idza dakhalta manzalika fasalli rakaatain. Ya, kalau misalnya masuk rumah kalau bisa praktekin sholat sunnah dulu. Ya, walaupun sekali nggak apa-apa. Ya kita aja al-fajr enggak setiap masuk rumah sholat, tapi kita sekali setidaknya ngamalin dah gitu. Sebelum keluar rumah sholat dulu gitu. Selama mau sholat maghrib nih misalnya, ya habis sholat maghrib itu sholat sunnah dulu di sana. Sholat apa ya? Sholat sunnah apa ya? Sebelum maghrib qobliyah nggak apa-apa, sholat kayak gitu 2 rakaat. Datang kemari kan sholat tahiyatul masjid. Terus pas masuk rumah sholat juga langsung. Ya itu apa? Wayamuka madakhalsu. Ya dia mencegahmu untuk masuk sesuatu yang buruk. Artinya kalau kita lakuin itu, ya kalau bagi rumah tangga, insya Allah yang begitu tuh nggak mungkin rumah tangganya itu hancur atau berantakan atau marah-marah berantem atau naudzubillah minzalik. Nah, karena diamali ya dengan hal-hal yang baik. Kalau dia diawali dengan yang baik, insya Allah kedepannya baik. Setan gak bakalan untuk mengganggunya. Ya itu disebutkan wa dzakara fil ihya, di dalam kitab Ihya.
Wal faidah, adapun faedahnya, ya, afdal fi'lu hadhihi nawafil allati la tusra fihal jamaah. Ya. Afdalnya nih, karena salat jamaah sunnah itu, nawafil itu boleh la tusra fihal jamaah, yang enggak dilakukan salat jamaah. Dia ngerjainnya enggak berjamaah. Ya, sendiri yang tadi tuh. Seperti salat apa itu? Rawatib, duha, ya, tasbih, witir, istikharah, salat taubah, itu kan dilakuin ini salatnya sendiri, ya, yaitu fil buyut, ya, afdolnya dilakukan di rumah, ya. Wal yustatna salatu duha wa raf'al ihram wal istikharah, begitu juga disunahkan, kecuali wa yustatna, kecuali salat apa yang di afdoliyahnya itu bukan di rumah, yaitu di masjid, yaitu salat duha. Salat duha kalau kita di afdolnya di masjid, walaupun di rumah nggak masalah, ya. Atau rakaatul ihram atau salat ihram, 2 rakaat ihram, ya, salat sunnah ihram, atau salat wal istikharah, salat istikharah itu afdoliyahnya di mana? Di masjid, ya. Nah, kalau yang lain sunnahnya di mana? Di rumah, ya. Salat witir sunnahnya di rumah, ya. Salat apa lagi? Salat, ya, apa itu? Tasbih di rumah, ya. Kalau ini nggak masalah, di masjid ya nggak masalah, tapi di rumah. Kenapa di rumah kalau tasbih dianjurkan kita? Karena biar rumah kita juga ditasbihkan, biar baca tasbih, maka dianjurkan juga afdoliyahnya di rumah, ya, daripada brek-brekan suara-suara sinetron nggak jelas, kita baca dengan tasbih tuh, kita di situ kita isiin dengan cahaya atau dengan sholat tasbih, ya. Wakadha nafil alat sofil jamaah fil masjid afdal. Adapun sholat sunnah yang berjamaah, ya, itu di masjid lebih utama, seperti sholat tarawih, ya, sholat idul fitri, ya kan, sholat idul adha, itu kan sholat sunnah, ya, itu afdolnya di masjid. Karena ada orang di lapangan kan, ya, orang di masjid lebih afdol. Jadi kalau ketemu sholat idul fitri, ya, ente lihat di lapangan sama di masjid, ente cari afdoliyahnya di mana? Di masjid, ya, sholatnya di masjid itu afdoliyahnya. Itu kalau yang berjamaah, ya, kalau berjamaah. Tapi kalau yang bukan berjamaah, ya, afdoliyahnya di rumah, kecuali sholat duha, ya, sholat istikharah, ya, sama sholat apa lagi? Sholat ihram tuh, ya, sunatul ihram, ya, itu kalau tahiyatul masjid emang mesti di masjid, ya, itu nggak bisa lagi, mau di mana lagi, mau di rumah sholat sunatul masjid yang ngaco, ya, pas masuk masjid, ya, juga, ya, ini sholat sunnah, ya, yang insya Allah, ya, bukan menambah pahala kita, ya, kita emang diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu wajib, tapi biar menambah lebih mulia lagi, lebih afdal, lebih sempurna lagi sholat wajib kita, ditutupi dengan yang benar, ya, dengan ditambah sholat sunnah. Ini sholat sunnah jangan nyepelein, ya. Kita kalau bisa sedikit-sedikit kita coba-coba sholat apaan kita baca, kita sekali-sekali sholat taubah, sekali-sekali sholat ini nggak apa-apa, ya. Jadi biar apa? Biar semua kita cobain semuanya, biar kita amalin, biar kata ilmu kita ini nggak sekedar kita tahu doang, ya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun wa fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan a'maluhu fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan, ya. Biar kita jangan sampai kena itu, ya, orang yang paham akan ilmu, ane tahu, tapi nggak diamalin sama dia, nanti bisa naudzubillah akhirnya jadi celaka bagi kita, ya, apalagi yang wajib, ya, ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahkan kita dan mudah-mudahan memberikan ilmu yang manfaat dan bisa mengamalkan. Ya Allahumma aftah masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata nabiyyik sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amalan bi kitabik wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.